Mulai hari ini Alex akan bertugas sebagai pengawal pribadi khusus untuk menjagamu. Kailin diam karena tidak mendengar sama sekali apa yang diucapkan kakaknya. Pandangan matanya lurus menatap Alex tanpa berkedip sedikit pun. "Kai, kau dengar?" Bentak Kenan karena melihat adiknya hanya diam saja. Apa kak?" Kenan memijak keningnya berusaha menghilangkan rasa pusing yang tiba-tiba mendera karena ulah adik satu-satunya itu. "Sudahlah sayang, lebih baik kita beristirahat." Cleo menarik tangan suaminya, sengaja meninggalkan Kailin dan Alex agar kedua orang yang pernah menjalin kasih itu bisa berbicara dengan leluasa. Jika kalian bertanya bagaimana bisa dirinya mengetahui Kailin dan Alex pernah menjalin kasih, jawabannya karena ialah orang yang memaksa Alex untuk menerima cinta adik iparnya dengan sebuah ancaman. "Kai, jangan lupa bekas air liurmu," teriak Cleo dengan tertawa. "Air liur?" Kailin yang tersadar langsung menatap cermin yang ada di dinding sebelah kanan. "Oh my god!" teriaknya saat melihat pantulan dirinya yang begitu acak-acakan dengan beberapa helai rambut yang berdiri. Cepat kilat Kailin pun berlari menuju kamar, meninggalkan Alex yang masih berdiri dengan raut wajah datar tanpa ekspresi. "Tuan B, kau benar-benar membuatku berada di situasi yang berbahaya," gumamnya, menatap punggung Kailin yang menghilang di balik dinding. "Bagaimana bisa aku menjadi pengawalnya?" Sungguh Alex sangat menyesal dan merutuki kebodohannya yang sudah mengatakan sanggup mengerjakan tugas yang diberikan Boy Arbeto. Hanya karena berpikir tuannya itu akan memberikan tugas berbahaya menjadi mata-mata dalam sebuah kasus besar yang terjadi belakangan ini. Tapi pada kenyataannya Boy Arbeto justru memberikan tugas sebagai pengawal pribadi seorang Kailin Mayer. Sebelumnya Alex langsung mengundurkan diri setelah tahu apa yang menjadi tugasnya, dengan alasan misi yang diberikan tidak berbahaya sedikit pun. Tapi sialnya Boy Arbeto tidak menerima pengunduran dirinya dengan mengatakan setiap tugas yang berhubungan dengan seorang wanita adalah tugas yang paling berbahaya. Lebih berbahaya daripada adu tembok dengan musuh. Kocak sekali bukan atasannya itu? Jika tidak mengingat Boy Arbeto adalah pimpinan tim Delta, sudah ia bumi hanguskan tuannya itu menjadi arang. Tapi sekarang nasi sudah menjadi bubur. Ia tidak bisa mundur dari tugas menjadi pengawal pribadi seorang Kailin Mayer, gadis manja, keras kepala, kekanakan, dan ceroboh. Sementara itu, Kailin yang berada dalam kamarnya berjalan mondar-mandir dengan perasaan tak menentu. Marah, kesal, rindu menjadi satu saat bertemu dengan Alexandra. Setelah sekian lama mereka berpisah dengan cara yang terbilang menyakitkan untuknya, semua kilasan tentang Alex kini bermunculan satu persatu. Dimulai saat pertama kali mereka bertemu. Flashback on. Si orang gadis berlari dengan tergesa-gesa tanpa mempedulikan tampilannya yang acak-acakan. Ia terus berlari keluar dari hotel untuk menghindari dua orang pengawal yang ingin menangkap dan membawanya ke hadapan sang kakak Kenan Mayer. Sial, aku harus kemana? Karena bingung, Kailin pun memutuskan untuk bersembunyi dulu di samping mobil yang berparkir dekatnya. "Kai, berpikirlah, kalau mobil ini jalan, tamat riwayatmu," gumannya sembari menatap ke belakang di mana dua orang anak buah kakaknya berjalan mendekat. Karena terdesak, mau tidak mau Kailin pun mencoba membuka pintu tersebut lalu masuk ke dalamnya. "Hei, Anda siapa? Dan kenapa masuk ke dalam mobil ini?" tanya seorang yang duduk di kursi pengemudi. Kailin yang ingin menjawab lebih dulu dikejutkan dengan seseorang yang masuk ke dalam mobil dari pintu samping. "Siapa kau?" tanya pria dengan wajah datarnya. Bukannya menjawab, Kailin justru terpana pada ketampanan pria yang kini duduk di sampingnya. Bersambung.